Hai guys, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara emas dan heptu. Karena ini sama-sama memiliki arti yang sama tapi beda penggunaan. Kadang-kadang banyak orang itu terkecoh ketika mau menggunakan emas dan heptu karena sama-sama memiliki arti yang sama, baik emas, heptu maupun hestu. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tuntas perbedaan emas dan heptu. Emas itu digunakan ketika itu yang berkaitan dengan sebuah peraturan. Peraturan baik itu peraturan kantor, peraturan sekolah, peraturan pemerintah, atau yang berkaitan dengan peraturan. Artinya ketika kita melakukan hal itu, kita itu kena punishment, kena hukuman. Contoh yang berkaitan dengan peraturan seperti pemerintah, misalnya kita mau pergi ke luar negeri, pada saat itu kan kita mengikuti sebuah peraturan, ketika di imigrasi kita harus menunjukkan sebuah paspor. Jadi pada kesempatan itu, dalam kondisi seperti itu, kita tidak menggunakan heptu atau hestu, tapi emas. Contoh kalimatnya seperti ini: you must show your passport in the immigration. Kamu harus menunjukkan paspormu di kantor migrasi. Contoh lagi, sebuah peraturan misalnya di sekolah kan ada tatip peraturan sekolah, misalnya siswa harus datang jam 7 karena itu berkaitan dengan sebuah peraturan yang berkaitan dengan sekolah, pemerintah, perkantoran. Jadi pada saat itu emas, kita harus menggunakan yang namanya emas. You must come at 7 o'clock. All student must come at 7 o'clock. Bukan hestu. Kalau misalnya hestu, all student has to come at 7 o'clock. Berarti kita boleh melanggarnya. Ketika kita tidak datang pada jam 7, ya kita tidak ada hukuman. Emas juga digunakan ketika itu sangat-sangat serius. Contohnya kita dalam keadaan sakit. Terus kita kan kalau keadaan sakit seharusnya makan yang banyak, istirahat yang cukup, minum obat. Dan pada saat kita sakit, misalnya saya masih melakukan sebuah kegiatan atau bekerja, maka dalam keadaan seperti itu, misalnya kita mau menggunakan emas, itu tepat. Contoh kalimatnya seperti ini: you must sleep now. Kamu harus tidur sekarang. Ya kalau tidak tidur bisa saja kesehatannya semakin parah. Contohnya lagi, you must stop smoking. Your health is in danger. Kamu harus berhenti merokok karena kesehatanmu dalam keadaan bahaya. Ya, itu saran yang sangat serius. Kita misalnya mau menyarankan sesuatu kepada orang dalam kalimat seperti itu, dalam keadaan seperti itu, kita bisa menggunakan kalimat seperti emas. Jadi emas itu penggunanya untuk pesan yang sangat serius. Terus sekarang yang hestu atau heptu. Bedanya heptu dan hestu itu, kalau heptu itu digunakan untuk subjek I, you, we, they. Sedangkan hestu itu untuk subjek she, he, dan it. Jadi perbedaannya cuma di situ antara hestu dan heptu. Sedangkan penggunaannya, perbedaannya dengan emas, kalau heptu ini itu semacam sebuah tanggung jawab. Artinya sama-sama harus, tapi ada daily responsibility atau tanggung jawab kita sehari-hari gitu. Contoh, you have to go now. Kamu harus pergi sekarang. Ya, tidak pergi pun juga nggak apa-apa gitu. Tapi kita menyarankan kamu itu harus pergi sekarang. Misalnya, saya menyarankan kamu harus datang ke pesta. You have to go to the party. Berarti dalam keadaan seperti itu, kamu itu diharapkan kedatangannya di pesta, tapi kamu datang atau tidaknya tidak ada hukuman apapun untukmu. Heptu bisa kita gunakan ketika kita mau menyarankan seseorang.
you have to help my mother, you have to help my friends, misalnya. Jadi secara garis besar, kalau emas itu dalam kalimat positifnya sebenarnya bukan kalimat positif, karena dalam bahasa Inggris itu tidak ada istilah kalimat positif, adanya afirmatif. Jadi emas itu dalam kalimat afirmatifnya digunakan ketika kita mau mengungkapkan sebuah peraturan, pesan yang sangat serius. Sedangkan have to itu saran dan tanggung jawab, daily responsibility atau tanggung jawab kita sehari-hari. Dan saran yang sangat ramah, misalnya have to ini sangat natural, sangat sering kita gunakan daripada must, karena kalau must itu kayak harus gitu loh, harusnya itu lebih tinggi daripada have to. Have to ini lebih ramah digunakan ketimbang pada must. Sekarang dalam kalimat negatifnya, must not itu bisa disingkat menjadi mustn't, artinya beda. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ini. You mustn't dance here, you don't have to dance here. Kan ada dua kalimat. Kalimat satu you must not atau mustn't yang sering disingkat mustn't. You mustn't dance here. Kamu itu dilarang dansa di sini. You don't have to dance here. Kamu tidak harus berdansa di sini. Kalau kalimat yang pertama itu kayak larangan. Kalau kamu masih tetap melakukan dansa, maka nanti akan kena teguran, akan kena hukuman. Contohnya lagi, you mustn't smoke now. Kamu dilarang rokok sekarang. You don't have to smoke now. Kamu tidak harus merokok sekarang. Jadi beda. Artinya sama, konteksnya itu beda, meaningnya pun beda gitu loh. Kalau misalnya yang pertama, you mustn't smoke now, kamu itu dilarang merokok. Kalau you don't have to smoke now, kamu tidak boleh merokok. Artinya merokok itu bisa kamu lakukan, tidak berdampak negatif padamu, tidak berdampak yang begitu serius kepadamu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, perbedaan antara must dan have to atau has to, baik dalam kalimat positif maupun kalimat negatifnya. Mudah-mudahan ini bisa menambahkan pengetahuan kita tentang bahasa Inggris. Sebenarnya bahasa Inggris ini tidak sesulit yang kita pikirkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika kalian punya pendapat yang berbeda, kita diskusi di komen ini. English is not difficult as we think. Bye. See you next time.